industri tekstil dan produk tekstil TPT memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian mencatat, laju pertumbuhan sektor industri tekstil dan pakaian jadi pada triwulan 3 tahun 2022 mencapai angka 8,09%. Sementara itu, kinerja ekspor sektor industri tekstil dan pakaian jadi pada periode Januari hingga Juni 2022 sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Meningkat 26,49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di angka 5,85 miliar dolar Amerika Serikat. Namun tingginya permintaan yang dibarengi dengan cepatnya perubahan tren dalam industri tekstil dan turunannya menjadi penyebab tingginya sampah yang dihasilkan. Apalagi sekarang sudah banyak ya terkait dengan fast fashion seperti itu. Tentunya dari segi produksi sendiri, produksi yang dilakukan memang mengharapkan kuantiti yang banyak tetapi prosesnya cepat. Tentunya ketika dilakukan dalam tahap yang seperti itu, tentunya kualitas produknya yang dipilih pun juga terbatas seperti itu. Dan pada akhirnya itu bahan-bahan yang digunakan juga tentunya tidak ramah lingkungan. Salah satunya yang sering digunakan biasanya itu bahannya polyester. Polyester sendiri itu adalah plastik. Seperti yang kita tahu, plastik itu kalau misalkan untuk didaur ulang pun juga sulit. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan Indonesia terus berbenah dalam mengatasi sampah tekstil, salah satunya melalui fashion sirkular, yaitu sebuah konsep produk mode yang dirancang, bersumber, diproduksi, dan dilengkapi dengan tujuan memperpanjang manfaat dari sebuah rantai produksi dan konsumsi, sehingga bisa menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Kami di Bappenas sangat concern terkait juga dengan pengolahan limbah tekstil ini, pengolahan tekstil ya secara keseluruhan, dan dalam kajian kami memang ternyata tekstil ini sangat berpotensi juga untuk kita dorong menjadi salah satu prioritas dalam konteks kita melaksanakan circular economy. Konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan kini sudah mulai berkembang ke berbagai lini. Diperlukan kesadaran dan dasar pemahaman yang benar untuk mengimplementasikan konsep ini. Langkah-langkah ekonomi sirkular yang diterapkan pada industri tekstil bukanlah sekedar manajemen pengelolaan limbah, namun termasuk manajemen pengelolaan sumber daya. Nanti juga ceritanya nggak hanya sekedar tentang, itu tentang environment friendly saja, tapi bahkan sampai dari sisi jobs-nya sendiri, jobs creation-nya, ya penciptaan lapangan kerjanya juga harus dilihat bahwa lapangan kerja yang tersedia itu betul-betul ya istilahnya mencerminkan welfare yang baik juga kepada para pekerjanya gitu. Itu sampai ke situ konsepnya. Jadi dari hulu sampai hilir, tidak hanya hilirnya saja di konsumennya gitu, tapi produksinya juga sampai seperti itu. Nah, itu satu. Pemahamannya itu benar-benar harus diberesin. Tren fashion sirkular yang menjadi berkembang di seluruh negara termasuk Indonesia juga diamini oleh salah satu desainer senior yang juga pelopor label fashion ramah lingkungan sejauh mata memandang, Citra Subiakto, yang melihat kesadaran dan komitmen masyarakat, khususnya generasi muda akan bahaya limbah pakaian. Hal ini diperkuat data Sustainable Brands yang menyebutkan sebanyak 54% jenama fashion ramah lingkungan merasa peningkatan permintaan sejak pandemi dimulai. Sedangkan sebanyak 57% pembeli setuju untuk membuat perubahan signifikan melalui penerapan mode berkelanjutan guna mengurangi dampak buruk lingkungan. Anak muda zaman sekarang tuh sangat terbuka gitu, mereka sudah sangat paham mengenai soul fashion, tentang circularity. Mereka sudah mulai peduli dengan produk-produk yang buatan dalam negeri gitu. Kemudian jadi mereka yang penting tuh intinya kita seimbang gitu, balance. Adalah satu, prosesnya bertanggung jawab. Dia memikirkan manusia yang mengerjakannya, dia memikirkan cara produksi
pakaian itu dari kain hingga menjadi baju gitu. Kemudian itu semua kan dihitung ya gitu. Kadang-kadang kita memang suka melihat, aduh ini bendanya sangat murah atau sangat terjangkau. Tapi apakah pekerjanya mendapatkan upah yang sesuai? Apakah pakaian ini tidak akan menjadi sampah abadi gitu? Apakah dia masih bisa dipakai oleh anak cucu kita gitu? Jadi apakah masih bisa berputar gitu? Kementerian Perindustrian pun kini semakin gencar mendorong industri untuk menerapkan konsep fashion sirkular. Tidak hanya bagi industri skala besar, tetapi juga diaplikasikan oleh industri kecil dan menengah IKM yang dimulai dari penggunaan bahan baku. Karena apabila ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam industri tekstil, limbah akan berkurang sebanyak 14% dan meningkatkan daur ulang limbah tekstil sebanyak 8%. Jadi ketika dia lebih efisien, pastinya industri tekstil dan fashion kita lebih berdaya saing. Ketika berdaya saing, pastinya dia bisa mengalahkan produk impor, bahkan dia bisa ekspor. Nah, pentingnya di situ. Kemudian penting selanjutnya juga bahwa memang industri fashion ini termasuk juga kalau di kebutuhan pokok itu kan kebutuhan primer, kebutuhan kedua. Jadi dengan kita menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, memang ini akan menjadi daya tarik ataupun branding dari fashion itu. Jadi kalau lihat dampaknya seperti apa atau seberapa sih animo gitu ya konsumen untuk membeli fashion ramah lingkungan ini, ya semakin meningkat dengan semakin tingginya pengetahuan akan amannya suatu baju kita kenakan. Salah satu potensi yang dapat digarap oleh pelaku IKM adalah dengan menggali bahan baku lokal yang menjadi kekayaan kearifan daerah. Hal ini sudah dimulai oleh jenama asal Kabupaten Pasuruan, yaitu kain, yang menciptakan produk fashion berkelanjutan dari serat sutra eri.